Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Sulfa Bradini dengan NIM SSI 202303567. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara IKN Tweet Using CNN LCTM. Selanjutnya ada identitas artikel. Judul artikel ini adalah Multi-Domain Sentiment Analysis on Ibu Kota Nusantara IKN Tweet Using CNN LCTM. Penulisnya adalah Fahmi Reza Prasastyo dan Edi Winarko dari UGM. Paper ini dimuat di Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer yang terindeks Sinta 2 pada volume 11 nomor 1 tahun 2024. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Teman-teman pasti tahu pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini adalah proyek nasional yang strategis karena memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proyek sebesar ini memicu beragam opini publik, baik yang pro maupun kontra. Opini-opini ini banyak disampaikan di media sosial, terutama di Twitter atau di X. Yang menarik, opini tentang IKN ini terbagi menjadi 3 domain utama. Yang pertama ada ekonomi, membahas tentang investasi, lapangan kerja, dan keberlanjutan ekonomi. Yang kedua ada lingkungan, membahas soal hutan, polusi, dan keberlanjutan. Yang ketiga ada politik, membahas kebijakan, kontroversi, dan kepemimpinan. Nah, tantangannya adalah setiap domain ini memiliki karakteristik bahasa dan konteks yang berbeda-beda. Kata hutan di domain lingkungan pasti mempunyai konotasi negatif kalau ditebang. Tetapi di domain ekonomi mungkin netral atau positif karena bisa menjadi lahan investasi. Masalahnya, penelitian sebelumnya tentang sentimen IKN itu hanya menggunakan pendekatan single domain atau satu domain secara umum. Akibatnya, performa modelnya menurun ketika diterapkan di domain yang berbeda. Maka dari itu, penelitian ini melihat adanya gap bahwa ada penelitian analisis sentimen IKN yang mempertimbangkan variasi domain. Jadi, diperlukan model yang mampu belajar dari berbagai domain sekaligus atau yang disebut multi-domain. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penulis merumuskan 4 rumusan masalah yang saling berkaitan. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model analisis sentimen multi-domain yang mampu mengklasifikasikan opini publik tentang IKN dari tweet berbahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana membandingkan performa model CNN LCTM dan CNN LCTM dalam menangani data sentimen multi-domain. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan keyword embedding terhadap peningkatan akurasi dan F1 score model. Dan yang keempat, berapa jumlah keyword optimal? Apakah 5 atau 10 yang paling efektif dalam meningkatkan performa model? Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, sumber data hanya dari tweet berbahasa Indonesia tentang IKN yang diambil dari Twitter atau X. Yang kedua, periode datanya dari November 2023 hingga Mei 2024. Ini dipilih karena mencakup masa sebelum dan sesudah pemilu, sehingga datanya lebih kaya dan bervariasi. Yang ketiga, analisis hanya terbatas pada 3 domain, ekonomi, lingkungan, dan politik. Yang keempat, klasifikasi sentimen bersifat biner, artinya hanya positif dan negatif, jadi tidak mencakup sentimen netral. Yang kelima, metode embedding digunakan adalah word to fact dan keyword to fact. Peneliti tidak menggunakan metode lain seperti CLO, FASTEC, atau BERT. Keenam, arsitektur model yang diuji hanya CNN, LCTM, dan CNN LCTM. Peneliti tidak menggunakan arsitektur berbasis transformer seperti IndoBird. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan model analisis sentimen multi-domain berbasis CNN LCTM untuk tweet IKN yang mampu menangkap pola dari berbagai domain sekaligus. Yang kedua, untuk membandingkan performa model CNN LCTM dan CNN LCTM untuk menentukan arsitektur terbaik. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh penambahan keyword embedding terhadap performa model. Selanjutnya keempat, menentukan jumlah keyword optimal, apakah 5 atau 10 yang paling efektif.
Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitiannya adalah tweet berbahasa Indonesia yang membahas tentang IKN. Jumlah totalnya yaitu 4.111 tweet setelah melalui proses krusial atau pembersihan data. Sumbernya dari Twitter atau X dengan periode November 2023 sampai Mei 2024. Objek penelitiannya adalah opini publik yang terkandung dalam tweet-tweet tersebut pada 3 domain: ekonomi, lingkungan, dan politik. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Tahap pertama yaitu data collection. Peneliti melakukan crawling atau pengambilan data otomatis menggunakan library Tweet Harvest dengan 3 kata kunci. Yang pertama, ekonomi IKN, lingkungan IKN, dan politik IKN. Total awalnya ada 4.500 tweet. Tahap kedua adalah labeling. Pelabelan dilakukan secara manual oleh 3 orang anotator atau pelabel. Untuk memastikan konsistensi, hasil pelabel divalidasi menggunakan metode statistik Cohen-Kappa dan Fleiss-Kappa. Dan hasilnya berada pada level moderat sampai flared. Artinya, tingkat kesepakatan antara pelabel sudah cukup baik. Tahap ketiga yaitu pre-processing. Data teks dibersihkan melalui scaffolding, filtering, tokenisasi, stopword removal, dan steaming. Tujuannya agar model hanya fokus pada kata-kata yang benar-benar bermakna. Tahap keempat adalah embedding. Peneliti menggunakan 2 jenis embedding. Yang pertama ada word to vec dengan arsitektur skipgram berdimensi 300 yang dilatih dari Wikipedia Bahasa Indonesia. Yang kedua ada keyword to vec, juga berdimensi 300, di mana keywordnya diekstrak menggunakan library Yake. Kedua embedding ini kemudian digabungkan melalui vektor berdimensi 600. Tahap kelima yaitu modeling. Peneliti menggunakan 3 arsitektur model, yaitu CNN, LCTM, dan CNN-LCTM. Arsitektur CNN-LCTM yang menjadi model terbaik memiliki alur input 600 dimensi, masuk ke CNN dengan 256 filter, kemudian max polling, lalu LCTM dengan 200 unit, dilanjutkan dropout 0,7 untuk mencegah overfitting, dan terakhir dense layer dengan aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner. Tahap ke-6 yaitu evaluation. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan 2 skenario, yaitu single domain dan multi domain. Selanjutnya ada hasil utama penelitian. Yang pertama, model multi domain terbukti lebih unggul daripada single domain di semua matrik evaluasi. Contohnya pada model LCTM. Akurasi di domain ekonomi naik dari 75,62% menjadi 83,08%. Ini membuktikan bahwa belajar dari berbagai domain sekaligus itu lebih efektif. Yang kedua, CNN LCTM adalah model terbaik. Akurasinya mencapai 88,05% di ekonomi, 87,93% di lingkungan, dan 84,40% di politik. F1 skornya juga paling seimbang di semua domain. Ini karena CNN mampu menangkap pola lokal seperti frasa pendek, sedangkan LCTM mampu memahami konteks kalimat yang panjang. Yang ketiga, penambahan keyword embedding terbukti meningkatkan performa model, terutama pada LCTM yang paling diuntungkan. F1 score LCTM naik signifikan di semua domain karena model jadi lebih fokus pada kata kunci spesifik per domain. Yang keempat, penggunaan 5 keyword terbukti lebih optimal daripada 10 keyword. Ternyata menambahkan 10 keyword malah menurunkan performa pada CNN dan LCTM karena terjadi redundansi atau kelebihan informasi yang tidak berguna. Selanjutnya ada tabel perbandingan performanya. Untuk CNN LCTM di ekonomi akurasinya yaitu 88,5%, di lingkungan 87,93%, dan di politik yaitu 84,40%. Untuk CNN di ekonomi 84,57%, di lingkungan 88,44%, di politik 83,94%. Untuk LCTM di ekonomi 83,8%,
di lingkungan 85,92% dan di politik 84,40%. Insight menariknya yaitu CNN unggul di domain lingkungan karena pola frasa di domain ini cenderung pendek seperti hutan hijau atau polusi udara. Sementara CNN LCTM unggul di ekonomi dan politik karena domain ini membutuhkan pemahaman konteks yang lebih panjang dan kompleks. Selanjutnya ada kesimpulan penulis. Kesimpulan dari penulis ada 4 poin. Yang pertama, pendekatan multi-domain terbukti lebih efektif daripada single domain untuk analisis sentimen opini publik yang memiliki topik beragam seperti ekonomi, lingkungan, dan politik. Yang kedua, arsitektur CNN dan LCTM adalah model terbaik karena mampu menangkap pola lokal melalui CNN dan ketergantungan jangka panjang melalui LCTM secara bersamaan. Yang ketiga, penambahan keyword embedding dengan 5 keyword meningkatkan performa model secara signifikan, terutama pada LCTM yang paling terbantu oleh informasi kata kunci spesifik domain. Yang keempat, penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan dataset yang lebih besar, menambah kelas netral menjadi 3 kelas classification, mengeksplorasi arsitektur transformer seperti Indobird, serta penerapan teknik penanganan class imbalance. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.